Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tadi saya ngechat di di grup, saya minta izin untuk memulainya sebelum jam 10.30 karena jadwalnya kan jam 10.30. Karena memang ada acara halal bihalal hari ini insyaallah di kampus SIMIK Banjarbaru yang di Sultan Adam sini. Jadi undangannya baru tadi malam juga saya dapatkan. Saya sudah tanya, kan besok saya mengajar, saya bilang. Mungkin karena saya mengajar jadinya undangannya itu dibuat jam 11. Yang harapannya sebelum itu sudah selesai mengajar. Baik, terkait dengan tugas-tugas kemarin itu silakan ya yang belum mengumpulkan tugas dikumpulkan saja yang untuk tugas UTS susulannya itu. Mungkin ada yang ngecat saya, silakan dikumpulkan aja. Saya biasanya tidak menutup kemungkinan walaupun misalkan nanti batas waktunya yang sudah lewat tidak apa-apa. Nanti biar paling hanya dikurangi sedikit gitu ya untuk membedakan antara yang sudah mengumpul tepat waktu dan kebetulan waktunya atau mungkin menerima informasinya telat. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan. Kemudian kita sudah sampai ke materi pertemuan ke-11 ya. Mungkin saya tidak menyapa satu-satu karena nanti kalau disapa itu akan memakan waktu cukup banyak ya. Jadi saya langsung saja coba share screen dulu di sini. Bentar ya. Mudah-mudahan tidak masalah nih share screen-nya. Karena ya, Juanda. Dirimu mana Juanda? Tidak ada Abdurrahman ya, kalau tidak salah ya, benar ya? Bentar, kok hilang anunya? Serta partisipannya. Baik. Ada. Baik, kita lanjut dulu ya. Kita sudah masuk ke microcontroller yang terkait dengan input analog, karena di sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba memprogram microcontroller untuk kemudian memberikan output ke baik itu ke LED, baik itu ke LCD ataupun ke displacement segment yang cukup banyak ke displacement segment. Ke LCD baru satu kali ya. Kemudian kita juga sudah menerima masukan dari tombol, itu adalah berupa digital yang masukannya. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kalau kita berikan masukan berupa sinyal analog istilahnya ya dari perangkat yang kemudian nanti kita bisa baca hasilnya seberapa. Kalau kemarin kan kita sudah menyinggung terkait dengan sensor dan aktuator, maka hari inilah sebagai salah satu implementasi dari apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sensor itu kan sudah disampaikan bahwa kebanyakan output dari sensor itu adalah berupa besaran analog. Di fisika itu kan ada namanya besaran, ada satuan ya. Besarannya misalkan besaran resistansi, satuannya ohm. Besaran tegangan listrik, satuannya volt. Besaran arus listrik, satuannya ampere gitu. Nanti ada besaran yang lain ya, misalkan besaran intensitas suara, maka itu satuannya misalkan desibel. Kemudian intensitas frekuensi suara, satuannya hertz misalkan. Ada satu besaran nanti misalkan cahaya ya, itu biasanya satuannya lux atau apa gitu ya. Nah itu yang kemudian kita akan coba baca salah satunya, dan hari ini kita akan mencoba membaca resistansi sebuah komponen elektronika yang kita biasanya sebut, atau saya biasanya sebut ya waktu kuliah dulu, namanya potensiometer. Tapi kalau di pasaran itu biasanya menyebutnya apa sih namanya? Ada yang nyebutnya juga trimpot atau menyebutnya potensio saja tanpa meter. Jadi kalau misalkan kita beli di pasaran, beli potensio, nanti akan ditanya berapa kilo ohm gitu ya, berapa kilo ohm? 1 kilo ohm, 5 kilo ohm, 10 kilo, 50 kilo atau 100 kilo atau di atasnya lagi. Atau 1 mega misalkan ya, 1 mega ohm. Nah, itu yang kemudian kalau misalkan kita beli komponen di pasaran. Kalau dulu di Banjarmasin itu di Pasar Cempaka ya, anunya pusatnya, kemudian ada juga di Mitra Plaza itu dulu sebelum kebakaran, sebelum kerusuhan tahun 97 ya.
kemudian di mana lagi ya? Ada beberapa tempat lagi di Banjarmasin. Tapi kalau Banjarbaru saya tidak hafal karena domisili saya kebetulan di Banjarbaru, di Banjarmasin. Kalau sekarang mungkin kalau yang suka belanja online itu tidak perlu repot jalan ke Banjarmasin ya. Pesan saja lewat nanti aplikasi belanja online, nanti bisa dikirim ke rumahnya. Baik, kemudian kita akan gabungkan hari ini antara input yang berupa sinyal analog dan juga nanti tampilan di LCD, di LED, dan juga di buzzer. Dan buzzer di sini tidak ada hubungannya dengan buzzer di dalam dunia politik yang sekarang ya, karena istilah buzzer ini sudah memang lama sekali dari dulu, dari sejak saya kuliah sekolah SMK itu juga sudah menggunakan istilah buzzer ini. Memang sekarang itu diplesetkan ya istilah buzzer itu seperti apa namanya ya. Ya kalau buzzer itu kan dia memberi informasi gitu, menguatkan suara. Jadi kalau misalkan suara informasinya tadinya berupa cahaya, berupa lampu LED gitu, kemudian bisa nanti juga dibuat dalam bentuk sinyal suara. Nah, itu fungsinya buzzer di sini. Sambil diinterupsi saja kalau ada yang mungkin tidak jelas atau belum jelas atau kurang jelas pada saat saya menjelaskan. Hari ini pertemuan ke-11 tanggal 16 Syawal atau tanggal 17 Mei ya, tahun 2022. Baik, kita lihat kita sudah belajar apa saja. Banyak sekali yang sudah kita pelajari dari awal terkait dengan microcontroller ini, bagaimana dia diprogram, kemudian apa saja hardware dan software yang diperlukan, bagaimana memprogram output ya, atau memberikan luaran atau memprogram si microcontroller itu untuk memberikan keluaran ke display 7 segment, ke LCD, ataupun kemudian nanti ada juga kita membaca tombol push button kemarin ya. Kemudian LCD juga sudah kita pelajari dengan koneksi I2C-nya ataupun koneksi paralelnya. Tapi yang ada di kok hilang? Yang ada di master micro Arduino board kita itu adalah nanti koneksinya tidak menggunakan I2C tapi menggunakan koneksi paralel ya. Nah, kemudian di pertemuan terakhir kita sudah membahas terkait dengan sensor dan aktuator. Seperti sudah tadi disinggung, kita akan membahas simulasi dari masukan sensor. Kalau aktuator itu kan kita nanti bisa jadi kalau sempat nanti saya carikan contohnya untuk kita menjalankan motor. Kalau tidak nanti di pertemuan di kuliah yang satunya lagi ya, di pemrograman robotika itu nanti bakal banyak dibahas terkait dengan sensor dan aktuator ini lebih detail ya. Nah, itu dia yang kita akan coba bahas hari ini, dan kita coba lihat dulu apa itu masukan analog. Intinya suara saya cukup terdengar jelas ya, rekan-rekan sekalian? Ya, jelas, Pak. Oh, okay. Terima kasih. Abdurrahman ya, bukan? Abdur Razak, Pak. Abdur Razak ya. Karena di sini tulisan terteranya Abdur saja. Abdur Razaknya tidak kelihatan. Baik, di microcontroller itu kita punya dua input ya. Kalau kemarin kan sudah sempat disinggung pin-pin yang ada di microcontroller itu, dia punya analog pin, punya digital pin, kemudian dia punya power pin, dia punya PWM pin, dia punya I2C pin, dia punya pin yang lain lagi ya, misalkan pin untuk apa sih kemarin? PWM tadi sudah, I2C sudah. Untuk serial yang lain ya selain I2C itu juga dia punya. Nah, yang analog pin itu kita bisa gunakan sekali lagi untuk kemudian nanti bisa membaca data sensor. Nah, salah satu sensor yang umum itu biasanya adalah memberikan luaran berupa resistansi. Kan kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan sensor itu. Nah, resistansi itu di master micro Arduino kita ini, di board yang kita yang ada di sebelah ini, yang saya tunjuk ini, itu ada simulasinya nanti berupa potensiometer tadi. Nah, itu kita akan nanti ubah-ubah nilainya, kita akan putar-putar, dan potensio itu biasanya rekan-rekan sekalian bisa temui di perangkat-perangkat audio yang misalkan tape player gitu ya, atau misalkan dulu CD player atau DVD player. Nah, hanya saja sekarang itu kan DVD player itu kan ringkas sekali. Jadi yang kalau misalkan DVD player tanpa ada perangkat speakernya di situ, maka dia akan bisa didengar suaranya kalau dia terhubung ke sound bar eksternal misalkan, atau dia bisa didengar suaranya dan gambarnya bisa dilihat itu kalau dihubungkan ke TV. Nah, itu dia ya.
Tapi itu yang ringkas ya, yang murah-murah dijual di pasaran sekarang itu. Tapi sekarang juga sudah mulai tidak lagi digandrungi atau digemari karena orang cenderung menonton apa-apa itu di via gadget atau via internet atau via laptop gitu. Jadi tidak lagi menggunakan media-media seperti itu. Nah, kalau digital input itu seperti yang kita praktekkan sebelumnya, kita menggunakan tombol dan tombolnya itu kita nanti hubungkan ke ground dan atau nanti positif 5 volt. Maka kalau misalkan dia dipencet misalkan tombol itu, maka dia akan memberikan nilai 0. Atau sebaliknya kalau dipencet nanti dia akan memberikan nilai 1. Nah, itu kalau digital ya, dia masukannya hanya berupa 1 dan 0. Nah, kalau misalkan nanti itu berupa analog, seperti misalkan nanti kita menggunakan sensor ping ya atau sensor ultrasonik, maka output yang diberikan oleh sensor itu biasanya berupa data serial dan itu variatif atau dinamis dan tidak berupa 0 dan 1, tapi berupa nilai tertentu yang akan kita nanti konversi sehingga kita tahu bahwa nilai yang diberikan itu menunjukkan jarak sekian sentimeter. Nah, mungkin dari sini bisa dipahami dulu ya, apa bedanya analog dan digital. Jadi kalau hari ini kita akan mencoba menyimulasikan nilai-nilai itu dengan menggunakan potensiometer yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi tadi ini sudah saya singgung, intinya kalau digital hanya ada 0 dan 1, atau istilahnya kalau di sistem bilangan itu hanya bilangan biner ya, 0 dan 1. Tapi kalau di atau high atau low, tapi kalau di analog nanti bisa 0, 1 sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu, tergantung nanti ya si perangkat itu bisa memberikan nilai analognya berapa. Nanti kita akan baca ya. Jadi nanti bisa jadi resistansi yang diberikan itu nilainya sekian kilo ohm, tapi yang terbaca sinyal analognya adalah nanti tidak berupa atau tidak merupakan data resistansi. Nah, jadi itu yang kemudian nanti akan diterjemahkan oleh microcontroller, nilai yang bukan berupa nilai resistansi tadi untuk kemudian diterjemahkan itu nilainya misalkan itu jaraknya berapa. Atau nanti kita dalam hal ini kita akan membuatnya menjadi sebuah nilai delay ya seperti itu. Nah, konektornya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau nanti yang praktikum, katanya ada yang nanti praktikum datang ke kampus hari Kamis insya Allah. Maka nanti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghubungkan antara microcontroller dalam hari ini Arduino board ke modul master micro Arduino. Jadi modul master micro Arduino itu kan modul I/O, modul input output ya. Kita bisa memberikan input di situ, kita bisa memberikan output juga di situ. Kalau Arduino itu kan dia hanya microcontroller dengan satu LED yang kita bisa lihat hasil luarannya ya. Tapi kalau misalkan kita ingin luarannya lebih banyak, maka kita perlu master micro Arduino board yang kita biasa gunakan. Nah, kalau untuk koneksinya, jadi si potensio ini, bentar saya tunjuk dulu ya. Si potensio ini ada di board master micro Arduino. Nah, sedangkan ini Arduino-nya sendiri ya. Ini Arduino-nya. Saya pindah dulu. Nah, si potensio yang kita gunakan ini itu kebetulan kalau dilihat dari nilai resistansinya itu adalah kurang lebih ini. Bentar saya hapus dulu ini. 50 kilo ohm. Dan itu nanti terpasang kalau tidak salah terhubung ke konektor 13 ya. Nanti kita lihat ya. Kalau saya salah ingat nanti. Tolong dikoreksi. Nah, kemudian pin yang terhubung ke microcontrollernya atau ke Arduino board-nya nanti adalah ini. Jadi ada salah satu yang terhubung ke PCC, ini ke 5 volt ini ya. Kemudian ada yang terhubung ke ground yang warna hitam. Dan ada yang terhubung ke pin A0 di sini. Pin analog 0 ya. Nah, itu yang jangan sampai kebalik-balik nanti ya. Terutama untuk power. Tapi kalau yang ini mungkin masih tidak terlalu bermasalah ya. Jadi potensiometer ini itu punya 3 kaki. Kaki yang tengah nih ya, kaki yang ini atau kakinya di sini itu kita hubungkan ke pin analog sini, yang pin analog 0. Bisa jadi nanti mau 1, 2, 3, 4, 5 tidak masalah ya. Kebetulan yang di sini dicontohkan adalah pin analog 0. Kemudian yang pin atas ini pin yang dari potensiometernya dihubungkan ke GND atau ground di sini. Kemudian yang pin yang paling bawah di sini ini dihubungkan ke PCC atau 5 volt. Kalau dilihat dari depan nanti itu kita nyebutnya kiri, kanan, tengah ya. Jadi kalau yang sekarang ini posisinya dia atas ini, posisi pinnya atas, kemudian tengah dan bawah sini. Nah, kalau misalkan kita melihat knob dari volume dari DVD player atau VCD player dulu ya yang dipunyai di rumah atau radio biasa itu, maka knobnya itu kita dilihatnya artinya dari depan.
kita putar ke kiri, paling kiri biasanya kalau volume itu paling kecil ya, paling kanan itu volumenya paling tinggi atau paling besar. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sambil dilihat koneksinya seperti itu ya. Nah, jadi satu potensiometer ini kita baru hubungkan ke salah satu pin analog. Pin analognya ada 6 kalau tidak salah ya, pin analog 0 sampai pin analog 5. Nah, nanti kalau misalkan ada banyak sensor, maka kita bisa hubungkan ke pin-pin analog yang lain. Nah, kalau secara elektronik, koneksi pinnya kurang lebih seperti ini ya. Ini lambang dari si potensiometernya. Kalau secara elektronik itu lambangnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini lambang resistor, kemudian ini lambang panah yang kemudian menunjukkan bahwa nilai resistansinya itu bisa diubah-ubah dengan memutar-mutar knobnya tadi. Nah, kalau dia ada knobnya itu maka kita bisa sebut atau biasanya disebut di pasaran potensiometer. Tapi kalau dia harus diputar atau diubah nilainya itu dengan menggunakan obeng minus biasanya, maka kita bisa menyebutnya atau biasanya orang menyebutnya sebagai trim pot. Nah, jadi beda penyebutan karena beda tampilan ataupun beda komponen elektronikanya. Nah, ini tadi dia kebetulan terhubung ke pin 0, satunya ke pin 5 volt di sini ya. Kemudian satunya lagi ke pin ground ini, yang ini, GND. Nah, jadi mungkin saya agak cepat ini. Mudah-mudahan nanti tetap bisa dipahami. Nah, pin A0 ini nanti terhubung di master micro Arduino ya. Itu terhubungnya ke pin konektor 13. Ini yang bagian tengah atau titik tengah dari si potensiometernya. Jadi dia secara default di papannya itu sudah terhubung kaki kiri kanannya itu salah satunya ke 5 volt, salah satunya ke ground tadi ya, GND. Jadi yang pin konektor atau konektor 13 itu kita tinggal colok saja, tinggal pasang saja dan langsung ini yang warna oranye ya. Warna oranye ini konektor 13 di potensiometernya. Ini terhubung ke bagian tengah ini tadi, kaki tengahnya ini. Kemudian ini yang kemudian kita tarik langsung ke sini. Pin analog 0 ya. Jadi pin analog 0 ke sini konektor. Nah, jadi seperti itu koneksinya, dan satu lagi kita akan menggunakan buzzer itu kita akan paralelkan. Jadi kita akan gunakan LED atau LED yang terhubung ke pin 13 di Arduino board itu. Jadi hampir semua Arduino board yang mana aja jenisnya itu semuanya mempunyai LED yang dipasang on board atau di papan Arduino-nya itu, dan itu terhubung ke pin 13. Dan ini kita paralel pin 13-nya atau pin D13-nya itu ke konektor 2. Ini konektornya buzzer ya. Buzzer nanti yang bunyi-bunyi tit 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 gitu, seperti kalau misalkan kita menghidupkan AC atau menghidupkan kipas anginnya pakai remote gitu ya. Atau ada yang punya sepeda motor yang ada remote controllernya, maka biasanya kalau dipencet open key ya, open apa namanya kalau di sepeda motor itu apa namanya? Open ignition ya. Nah, pengapiannya dibuka, maka ada bunyi biasanya titit. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah ada informasi perintah dari remote controlnya itu diterima oleh master controllernya. Nah, itu ya. Nah, ini konektor dari atau koneksi masing-masing. Ini kemudian satu lagi, bentar. Yang tadi kan si buzzer dan si apa namanya LED ya. Satu lagi kita akan menggunakan LCD nanti, tapi tidak dibahas dulu karena itu di program setelah ini ya. Nah, ini contoh program sederhana untuk kemudian kita tadi menguji hasil membaca dari potensiometer, kemudian kita nanti gunakan nilai itu sebagai nilai delay dari LED flip-flop atau LED yang kedap-kedip dari pin 13 yang terhubung ke LED tadi ya. Jadi yang pertama nih. Ini kita inisialisasi, nama sensor pin kita itu pin A0 tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti gunakan di program, kita tinggal menggunakan sensor pin. Kalau misalkan ada sensor pin 1, 2, 3, dan seterusnya ya, tinggal dinamai saja. Kebetulan karena hanya ada satu yang kita gunakan, maka kita beri di sini sensor pin. Kemudian dia A0 di sini. Artinya dia terhubung ke A0, atau pin A0 itu diinisialisasi atau diberi nama sebagai sensor pin. Kemudian yang pin 13 atau untuk LED tadi kita beri nama di sini, nama variabelnya LED pin. Kemudian dia terhubung ke pin digital 13. Ya. Kemudian untuk hasil pembacaan sensornya nanti secara analog kita simpan dalam
variabel namanya sensor value. Kemudian kita beri inisialisasi dulu sini, kita beri awal, data awalnya 0 di sini. Sebelum dia membaca nilai asli dari potensiometernya, kita akan beri data dulu di sini 0 untuk apa istilahnya ya? Melakukan inisialisasi awal atau istilahnya ngeriset dulu bahwa nilai itu sebelum diberi data apapun dari luar, maka nilainya adalah 0 seperti itu ya. Mau nanti nilainya akan menjadi 1000 atau 2000 atau berapa, tapi di awal itu akan kita beri atau inisialisasi sebagai nilainya 0 dulu. Nah, ini untuk inisialisasi pin tadi pin 13 ya. Ingat ini LED pin itu tadi diberi data 13. Maka LED pin ini mau nanti diganti-ganti posisinya tetap akan kita sebut sebagai LED pin. Misalkan mau dihubungkan ke ke master micro Arduino, ke LED yang di situ, yang di luar ya, di luar dari Arduino-nya. Sebentar. Baik, sudah dipanggil ya. Kenapa? Karena ini masih jam 10.42, belum, masih 15 menitan. Nah, jadi nanti kita bisa hubungkan dia ke LED yang di luar dari ini ya, dari dari Arduino-nya. Nah, coba kita lanjut lagi. Kita akan lihat sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, kalau tadi kita melakukan inisialisasi, sekarang kita akan lakukan pembacaan di sini di void loop-nya. Jadi ini di void loop akan membaca secara terus-menerus. Selama powernya masih ada, kita akan membaca nilai dari potensiometernya. Dan tadi kita sebut sebagai sensor value ya. Dan kita membacanya secara analog di sini, maka read analog. Kemudian tadi sensor pin di pin A0. Walaupun nanti kita ganti-ganti ke pin A1, A2 dan seterusnya tidak masalah. Selama itu tidak kita ganti-ganti di sini ya. Nah, ini dia. Oke, sebentar ada yang sudah ya. Nah, selama nanti kita menggunakan ini mau diganti jadi pin A1, A2, A3 sampai A5 tidak masalah ya. Kita akan tetap membaca di sensor pin. Artinya nilai yang ada di sini tadi itu tidak berpengaruh nanti secara program. Jadi kalau tidak perlu mengganti-ganti di sini menjadi 13 lagi, tidak perlu. Atau menjadi A0 atau menjadi A1, 2, 3, 4, 5 tidak perlu. Karena tadi sudah kita inisialisasi atau ganti namanya ya dengan sensor pin. Yang isinya tadi A0 di situ ya. Nah, di sini kemudian kita akan lakukan sebenarnya program sederhana ya. Kita hanya menyalakan lampu atau LED yang di pin 13 tadi, yang kita beri nama LED pin ini. Ini nyala ya. Jadi kita akan nyalakan dan nilai delay-nya selama berapa milidetiknya itu tergantung dari sini. Dari sensor value-nya. Jadi kalau misalkan dibacanya ternyata nilainya 500, maka delay-nya di sini menjadi setengah detik gitu ya. Kalau misalkan dia nanti membacanya 1000, maka delay-nya di sini menjadi 1000 milidetik atau sama dengan 1 detik seperti itu. Termasuk juga ini. Jadi misalkan pada saat dia nanti jalan kita putar-putar ya, bisa jadi nanti menyalanya selama kita putar selama 1 detik, tapi matinya ini selama hanya setengah detik misalkan di sini. Karena kita putar-putar gitu kan dia variatif dan dinamis tergantung kita. Kalau misalkan kita putar di posisi paling kiri bisa jadi nanti nilainya semakin kecil, di posisi paling kanan nilainya semakin besar. Kalau semakin besar artinya kan nilainya semakin lama ya. Coba kita lihat dulu ini contoh hasil running programnya. Saya geser dulu sini. Nah ini contoh running program setelah diupload tadi program tadi posisinya paling kanan. Tapi kita tidak atau belum bisa melihat nilai potensiometernya karena kita belum tampilkan di LCD. Nah, habis ini kita akan tampilkan nilainya. Ini contohnya saja dulu. Abdur Razak terdengar ya suaranya ya? Suara titit anunya buzzernya? Ada Pak, semakin cepat kita. Ada Pak. Nah, baik nih, terima kasih. Nah, itu dia. Jadi kalau saya ulangi sekali lagi nih ya, nanti kita akan lihat. Ini kan sudah diprogram, programnya sudah masuk, jalan. Jadi posisi potensiometernya paling kanan, dia ternyata delay-nya lambat. Artinya kalau secara logikanya kalau di posisi paling kanan itu delay-nya berarti besar nilainya ya. Karena terdengar di kita tadi dan juga kedipan dari LED-nya itu dia semakin lambat kalau di posisi paling kanan. Tapi pada saat dipindah ke kiri, semakin ke kiri semakin cepat. Nah itu mudah-mudahan logikanya bisa ditangkap di situ ya. Nah coba kita. Nah ini dibalik
dari posisi paling cepat kemudian digeser ke kanan, dia semakin lambat. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini nanti iya. Kita coba lanjut dulu sambil nanti kalau ada yang ditanyakan ditanya ya. Nah, mungkin pertanyaan saya ataupun rekan-rekan sekalian sebagian yang setelah melatih ini, berapa sih nilai sebenarnya yang ada di potensiometer itu dan yang terbaca oleh mikrokontroler? Tadi sekali lagi, yang terbaca ini bukan nanti adalah nilai resistansi. Walaupun sebenarnya yang kita ubah-ubah, kita putar-putar itu ya tadi ya, itu akan mengubah-ubah nilai resistansi dari si potensiometernya. Karena dia kan sebenarnya dia resistor yang nilainya bisa diubah dari 0 sampai 50 kilo ohm ya. Nanti bisa dicari 50 kilo ohm itu maksudnya apa? Bahwa dia akan mempunyai resistansi nilai maksimalnya ada 50 kilo. Kalau diputar di posisi tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita anggap paling kiri itu adalah nanti 0, maka paling kanan 50 kilo ohm. Nah, tapi karena ini tidak linear nanti bisa jadi nilai itu tidak persis seperti itu ya. Nah, hanya saja yang dibaca oleh si mikrokontroler itu nanti bukan nilai resistansinya, tapi nilai analognya ya, nilai analognya seberapa. Saya tidak ingat persis ini. Nanti kita perlu melakukan perhitungan sehingga nilai analog yang terbaca di pin A0 tadi kemudian kita bisa terjemahkan atau kita bisa konversi menjadi nanti nilai entah resistansi atau kalau misalkan itu sensor jarak menjadi jarak tertentu berapa sentimeter gitu ya. Nah, kita ulangi sedikit dulu LCD yang kemarin itu kita punya LCD yang terpasang sudah di Master Micro Arduino board sini dan itu 2x16 karakter ya, 2 baris, 16 karakter masing-masing barisnya dan masing-masing karakter itu punya titik sebanyak 3x5 atau 35 titik. Jadi kalau kita ingin membentuk huruf M dari nama Muhammad Abdul Razak misalkan, M-nya itu terbentuk dari 35 titik, yang mana yang dinyalakan, yang mana dimatikan dari 35 titik itu yang kemudian kita program kemarin ya. Koneksi pinnya kurang lebih seperti ini. Koneksi pinnya masih menggunakan koneksi paralel karena dia belum menggunakan modul I2C atau I2C kemarin. Jadi tidak hanya 4 pin yang terhubung ke situ. Sebenarnya I2C itu hanya 2 pin, tapi ditambah pin power ya, PCC dan ground, maka jadi 4. Kalau ini kan ada 2, 4, 6 ya, 6 pin paling tidak. Jadi dia ditambah nanti 2 pin lagi berarti ada 9 ya, 9 pin. Jadi ini pinnya kan pin untuk data ada 4 RS, kemudian pin apalagi di situ ya saya tidak ingat persis. Kemudian nanti ditambah ground dan PCC. Jadi ada 9 pin yang terhubung. Nah, ini kalau misalkan ingin lebih detail lagi dilihat lagi informasi yang kemarin sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah, ini kemudian kita sudah juga pelajari untuk membuat tulisan di LCD itu kita tinggal program seperti ini. Kemudian kita upload, maka di sininya akan tampil kurang lebih seperti ini ya tulisannya ya. Ini demo programnya sudah diupload. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan coba gunakan ini dan kita gabungkan dengan si program yang tadi ya, yang program yang membaca potensio tadi. Ini saya agak cepat. Kita gabungkan CD tadi dengan si si program untuk membaca tadi, maka di void loop-nya akan menjadi lebih panjang ya. Kalau tadi kan menampilkan tulisan saja kan di void loop-nya kosong. Tapi kalau di membaca membaca potensium tadi di void loop-nya ada isinya. Sekarang kita tambahkan ini ya. Tadi dari program sebelumnya kita tambahkan ini. Untuk kemudian kita bisa tampilkan tulisan nilai potensionya sama dengan gitu ya. Kemudian di bawahnya akan nanti kita isi dengan nilai sensor value-nya berapa. Nah, gitu ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah, intinya sama tadi, kita akan paralel LED pin tampilan kedap-kedipnya dengan si buzzer tadi, kemudian nilainya akan kita baca di LCD untuk kemudian kita bisa memastikan benar bahwa perubahan nilai yang terjadi di potensionya itu berubah terhadap nilai delay dari si LED yang kita buat kedap-kedip tadi. Nah, ini ya coba kita lihat hasil programnya, ini demonya kurang lebih seperti ini. Ini kita program dulu. Saya mengklik-klik dulu di sini. Nah, sebentar ya. Nah,
Nah, ini sudah diprogram. Langsung ya nilai potensiometernya di situ terlihat 1009 atau 1009. Pada posisi paling kanan, pada posisi dia dikurangi ke kiri atau diputar ke kiri, dia nilainya akan semakin berkurang di situ. Akan semakin membuat delaynya semakin cepat dan suara ininya juga akan semakin cepat jadinya si buzzernya. Kedap-kedipannya juga semakin cepat di situ. Nah ini ya. Nah, kalau dari cepat, kalau tidak salah nilai paling kecilnya 27 atau 28 tadi ya. Ini semakin saya putar atau geser ke kanan, maka nilainya akan semakin naik. Nah, itu 105 nilai delaynya. Semakin naik, semakin lambat dia. Ini setengah detik, kemudian 600 milisecond. Nah, semakin lambat ya. Ini nilainya 1009 paling tinggi ya. Ya anggap saja kurang lebih 1 detik nilai delay paling tinggi dan 28 milidetik nilai delay paling kecilnya tadi ya. Nah, jadi. Nah, terus koneksinya ya. Ya, Sasa, ada yang mau ditanyakan? Atau Abdul Razak? Nah, ini saya ubah-ubah lagi nilainya. Mungkin kalau nanti ada yang ikut praktikum ya hari Kamis, atau mungkin mau dijadwal hari apa lagi untuk kelas 47, nanti bisa dipraktekkan apa yang sudah saya jelaskan di kelas online seperti ini ya. Baik, itu contohnya dari sudah nih. Saya ada lagi nggak? Oh, sama seperti tadi ya. Nah, ini tadi hasil runningnya. Kemudian saya kira itu dulu ya materinya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, silahkan mengumpulkan tugas. Jangan sampai nanti tugasnya tidak dikumpulkan. Karena mungkin ada tugas berikutnya lagi. Karena tugas itu sebenarnya ada 2 ya. Tadinya saya hanya mau memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok. Tapi karena harus menambahkan nilai untuk UTS-nya, jadi ada perlu tambahan nilai UTS. Untuk nanti kita biar nilai UTS-nya tidak. Jadi saya belum masukkan atau input ke ini ya, ke sistem online, nilai online untuk nilai UTS-nya, untuk menunggu dulu hasil dari pengumpulan nilai tugas tambahan UTS. Kalau yang nilai tugas yang kemarin untuk pengganti presensi atau ketidakhadiran itu absensi ya, maka itu hanya untuk beberapa orang. Kalau UTS susulan, Juanda kayaknya tidak ikut UTS. Ikut nggak UTS susulan Juanda? Enggak ya, karena Juanda kan ikut UTS yang di awal itu. Baik, saya kira itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah berkenan hadir hari ini, yang sudah merespon tadi juga pada waktu disapa. Kemudian saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam proses penyampaian materi hari ini, ataupun sikap saya yang salah pada saat di WA group ataupun di penyampaian ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan tidak kurang satu apapun. Bisa dipertemukan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai nanti kalau misalkan ada yang ketemu ya, kita sekaligus halal bihalal itu yang kebetulan nanti mau ke kampus, silahkan ya. Saya ada standby dari insya Allah dari hari Senin sampai hari Jumat tapi hari Selasa kadang-kadang mengajar di rumah. Tapi karena hari ini ada halal bihalal di kampus, jadi saya hari ini mengajar dari kampus hari Selasa ya. Ya, sekira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Absen gimana, Pak? Sebentar saya buka dulu ya anunya ya.